Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Bahkan bulan November kemarin saya di Medan, 17 kafir saya Islamkan di kota Medan. Kerjasama. Di Kabupaten Karo ada kampung mualaf dengan Yayasan Pemuda Remaja Masjid Medan. 65 kepala keluarga di Kabupaten Karo menyerah total tanpa syarat masuk Islam. Ini masjidnya baru selesai dibangun. Maksudnya apa? Dakwah itu tuding, dakwah itu tuduh. Nggak apa-apa kita tuduh, kita kritisi pemerintah supaya jadi betul, supaya jadi lurus. Karena tidak ada yang bisa meluruskan masyarakat dan pemerintah ini kecuali Allah. Perhatikan baik-baik itu. Cina dengan segala kesombongan, siapa nggak tahu negeri Cina? Negara yang paling tua di dunia ada 3 negara. Negara yang paling tua di dunia itu pertama Yahudi, kedua India, ketiga Cina. Yahudi, Arab, Cina, India, dulu-dulunya mereka ini miskin melarat. Bahkan dalam sejarah Yahudi jadi budak di Mesir selama ribuan tahun. Cina juga adalah negara yang miskin dan melarat, hanya bermodalkan ginseng dan bela diri, karateka, kungfu. Allah sayang, Allah lihat Cina ini miskin melarat, Allah kasih kemampuan, berikan rizki. Begitu juga Yahudi, Allah berikan. India juga begitu. Apa yang terjadi? Dari sanalah Allah ambil nabi-nabi 123.999 nabi berasal dari Yahudi, 24 rasul. Nabi belum tentu rasul, rasul sudah pasti nabi. Cina diberkahi, India diberkahi, Cina dia bangkit sampai sekarang pun ditakuti oleh Amerika. Hanya satu kesalahan yang Cina buat, bukan kepada Amerika. Mana ada sejarah Cina berani melawan Amerika? Baru kali ini dia melawan Donald Trump. Tapi Cina tetap maju dalam ekonomi. Indonesia pun bergantung harap kepada Cina. Hanya satu kesalahan Cina: membunuh, memperkosa, menganiaya orang Islam Uighur. Tumbang dalam seketika. Ekonomi ambruk. Bahkan dalam tempo 2 minggu corona, 3 minggu kemarin corona di Cina, 2 juta Cina kafir mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam. Nggak kena virus mereka. Jadi kalaupun virus datang di Indonesia ini, saya yakin dia akan menyerang orang-orang Islam yang munafik. Coba lihat saja nanti. Saya pilek sudah berapa hari ini di mobil saya dari Jakarta, sudah 14 tahun saya bawa mobil keliling Indonesia. Kalimantan pakai mobil, ke Sulawesi pakai mobil, berdakwah ke Manado pakai mobil, berdakwah ke Aceh pakai mobil, berdakwah ke sini pakai mobil. Tadi ditanya saya, Pak Yaya bawa sendiri? Yes, dari dulu saya nggak pakai sopir. Bahkan jamaah juga saya ditanya, Ustadz bawa sendiri? Iya. Mana pengawalnya? Itu di dalam, lagi tidur. Begitu mereka intip, anak saya masih kecil, Ibnu Syawal. Pengawal, siapa yang ditakuti? Apa yang mau ditakuti? Beriman tapi ragu-ragu. Bagaimana Ustaz nanti kalau dicegat? Oh iya, di bandara, di atas peri, siapa mau tahu? Untung tak dapat diraih, malang tak dapat diduga. Ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan ke dalam hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Kita ini kebanyakan ngomong beriman, tapi khawatirnya lebih besar daripada iman. Nggak usah jauh-jauh, saya kasih contoh. Saya mau datang ke sini saja, panitia itu ratus kali sebab saya mau datang. Dia tinggal telepon. Saya sudah bilang saya sudah akan datang, insya Allah datang. Yang dia ini satu bilang, oh memang beda ya. Orang hanya ngaku Islam dengan beriman kepada Islam memang beda. Di mana-mana kalau Ustadz tidak hadir, pasti dia ngomong, saya nggak bisa hadir. Itu Ustadz begitu. Sedangkan di pendeta saya disiplin. Telepon terus ganggu saya di jalan. Dia telepon terus, dia terlalu takut. Saya sudah bilang saya sudah di sini, posisinya sekian jam. Lagi pula antum itu orang Islam, lagi menantikan sesuatu, jangan seperti Cina menunggu babu. Tahu Cina nunggu babu? Tapi saya bilang udahlah, ini kan orang belum ngerti Islam, beragama Islam tapi belum paham Islam. Itu beda. Harusnya berdoa. Mudah-mudahan langkah dakwah Ustadz akan tiba disinunukan dalam ridha, ampunan dan keselamatan dari Allah. Itu Islam. Itu Islam. Sehingga si pendakwah pun merasa, oh ini betul-betul cocok ini. Tapi kalau sudah di mana Ustaz? Sujud tiap hari, kekhawatiran besar. Saya di Medan, memang begitu bangsa kita ini, begitu modelnya bangsa kita ini. Tadinya Allah mau kasih berkah, ditarik lagi. Makanya lihatlah sekarang Indonesia, ekonominya murut-marit, nggak pernah bertumbuh. Betul para pengamat, nggak bakal sampai 5%. Susah di mana-mana. Ibu-ibu tuh yang paling senang tuh kemarin, Jokowi janji sembako murah. Tunggu saja sampai ayam berak, ayam kencing. Pengangguran digaji, mana? Nggak ada yang gaji. Itu. Jadi tidak bisa dipercaya. Yang sekarang ini adalah bagaimana berbuat adil pemerintah kepada mayoritas Muslim. Itu. Kalau selama ini orang Islam yang dizolimi, ajaran Islam yang selalu disingkirkan, sudah nggak ada. Orang kafir pun berani, di Manado saja mereka berani bakar musola. Kenapa mereka bakar musola? Karena kampung itu tidak ada orang Islam. Lalu ratusan keluarga mengucapkan syahadat. Kampung itu jadi kampung Islam. Kafir marah. Kenapa kafir marah? Kafir jadi berani membakar masjid, membakar musola, karena kafir didukung oleh orang-orang Islam munafik. Ini tuh bahaya yang paling mematikan. Virus munafik lebih bahaya daripada virus corona. Ini yang dilakukan oleh para pejabat kita. Allah katakan kepada Nabi, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikin waqlus alaihim wa ma wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Muhammad, wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan munafik, bersikap keras kepada mereka, sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Satu kali kita beriman, setia sampai mati ke liang kubur. Satu kali kita munafik terhadap Islam ini, jangan pernah harap kita akan diampuni. Ulama Nabi pun dilarang untuk mensolatkan orang Islam yang pernah munafik. Buka saja di Quran surah At-Taubah 84. Apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad? Jadi orang munafik itu, ketika dia sholatnya nggak diterima. Tiba bulan Ramadan, mereka berpuasa, puasanya nggak diterima. Orang munafik itu lebih bagus seperti preman yang tidak sholat
di terminal-terminal. Masih lebih mulia, masih lebih benar preman yang tidak sholat dibanding daripada munafik. Golongan munafik ini bagaimana Ustaz? Golongan munafik ini adalah para pejabat-pejabat kita yang sekarang ini yang suka membenci Islam. Ini munafik ini kalau sudah tua, sudah pensiun dari jabatannya, pura-pura dia pakai sarung ke masjid. Umurnya sudah 80-90 tahun, pura-pura ke masjid, bungkuk dia. Assalamualaikum. Tandai dari sekarang si munafik ini, begitu datang di masjid, tendang saja dia. Allah berikan pangkat kepada Pak Kapolsek, kepada Pak Danramil, kepada siapa saja kita, dengan tujuan untuk menolong agama ini. Bukan berarti kita memusuhi orang kafir, tidak. Saya mengatakan orang Kristen masuk neraka. Bukan saya benci, saya sayang. Buktinya banyak yang masuk Islam, ribuan saya Islamkan. Cuman saya katakan, setelah saya Islamkan Anda jangan merasa besar. Saya tidak bangga Anda beragama Islam. Yang saya bangga, Anda mengerti agar mampu melaksanakan Islam. Ini rupa-rupanya nggak bisa suara keras, mampus dia. Jadi kalau ditekan putus, saya yang habis. Lebih bagus suara. Oh berarti memang saya dibawa ke sini untuk bicara pelan ini. Saya nggak bisa, ngantuk saya kalau bicara pelan. Ketika saya tekan, mati. Jauh-jauh dari Jakarta, kalau tahu begini nggak datang saya. Ini lebih penting daripada amplop. Pendakwa itu bergantung kepada kemampuan supaya memang terdengar oleh Bapak Ibu. Tapi kalau saya tekan, tak habis. Saya stres sekali kalau sudah panas begini. Persoalannya saya nggak tahan panas orangnya, makanya masuk Islam. Itu, jadi sudah panas begini nggak lama, 10 menit lagi lah saya istirahat sudah. Ini siapkan yang terbaik, memang jangan pakai putus. Cari yang 50.000 punya. Kemarin saya di Kalimantan, di desa Kutai Kartanegara, desa terpencil, 50.000 solistimnya. Biar saya berteriak. Kekhawatiran yang lebih besar. Saya di Medan, di lampu merah, 2 pengemis, 3 orang anak kecil. Dia gedor pintu mobil saya. Wah. Oh, minta uang. Saya bilang sama sopir saya yang bawa orang Medan itu, Amir Sitompul, kasih Mir. Nggak ada uang kecil Ustaz. Kasih aja itu 50.000, limpul. Kasih aja limpul. Begitu dikasih 50.000, yang satu protes. Wah, jangan kasih ke dia. Kenapa kasih ke dia? Kalau kasih ke dia, kami tidak kebagian. Oh, berarti yang satu ini koruptor. Gini Mir, cari 55.000 supaya dibagi rata. Dikasih 50 berkelahi, dikasih 55.000, protes. Begitu dikasih rata 55.000, apa dia katakan? Wah, mana yang limpul tadi? Inilah halak Batak. Mana yang 50 tadi? Begini watak kita. Yang tadinya Allah berikan berkahnya 50, ditarik. Karena suka berkelahi, suka mengadu domba. Yang diadu domba umat Islam dengan umat Islam. Coba kalau kemarin sebelum pilpres kita, pasti di dalam ini semua ada cebong, ada kampret ini. Selesai situ sudah tidak ada lagi cebong, tidak ada lagi kampret, semuanya sama kita. Sholat di masjid silakan pakai pakaian apa saja. Saya dulu sebelum masuk Islam kurang ajar sekali. Tanya istri saya, suka menghina, suka memfitnah, suka menjelek-jelekkan Islam. Kalau melihat orang Islam pakai sorban, saya katakan itu taplak meja. Bajingan, kurang ajar betul saya. Kalau melihat orang Islam pakai gamis, saya katakan itu gorden, kain pintu. Sekarang saya pakai sorban, bukan taplak meja. Saya pakai gamis, bukan kain pintu. Ngobrol kami berdua suami istri. Kok bisa-bisanya masuk Islam kau itu, Pak?
Coba, siapa yang bisa pikir itu? Keluarga saja di Manado pertama kali dengar, nggak percaya. Ini dokumen saya, ibu bapak. Dokumen saya mewisudahkan, saya rektor, mewisudahkan para pendeta. Saya simpan ini sebagai barang bukti. Si kafir-kafir menghina, memfitnah, ini dokumen saya, rektor saya. Jadi saya di Kristen itu bukan pendeta biasa, bukan jemaat Kristen. Saya datuanya, dedengkotnya kafir. Makanya nggak ada pendeta di Indonesia ini berani debat terbuka, berhadapan, face to face. Karena mereka tahu saya adalah dedengkot yang mempendetakan dia. Otaknya itu adalah otak saya. Makanya saya masuk Islam ini bukan rupiah, bukan hepeng yang saya cari. Kalau saya mau cari hepeng, saya naik pesawat ke sini. Saya mau merasakan bagaimana perjuangan Nabi dalam menegakkan dinul haq. Gak usah pakai sopir. Seringkali jamaah tanya, mana sopirnya Ustaz? Gak ada sopir saya. Jadi Ustaz gak takut. Takut sama siapa? Ustaz nanti dia niaya orang Kristen. Selama saya berdakwah, pertama kali saya ke Manado, mobil kaca mobil saya ini sudah puluhan kali dilempar batu. Apakah saya pergi ke polisi? Assalamualaikum komandan. Iya, saya mualaf dilempar batu. Ini bangsa ini kan dikit-dikit naik kantor polisi, lapor. Urusan agama, lapor. Ya kalau saya ceramah begini orang Kristen tersinggung, jangan lapor polisi, lapor ke Tuhan. Assalamualaikum sus. Yesus, Tuhannya kan adalah Yesus. Ada apa? Yahya itu kurang ajar. Dulu dia beriman sama-sama Kristen, sekarang dia Islam. Dia jelek-jelekan engkau ya Tuhan. Kata Yesus, iyalah, nggak apa-apa. Dulu kan dia murid saya, sekarang kan sudah tidak. Kau lapor yang lebih tinggi lah, kafir. Kemana sus? Laporlah ke Tuhan. Waalaikum Tuhan. Waalaikumsalam. Kenapa? Itu Yahya kurang ajar. Dia sering keliling pakai mobil, celakakan, matikan mereka sekeluarga. Tuhan akan jawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akulah yang memberi hidayah kepada dia. Kau kafir, masuklah Islam. Bukan datang ke polisi. Ada apa-apa lapor, ada apa-apa lapor. Urusannya apa? Cebong, kampret, kampret, cebong. Buktinya sekarang cebong sama kampret sama-sama. Kau Wiwi dan kau Wowo, kan begitu, sudah sama sekarang. Mau apa kita masyarakat? Yang susah Pak Polisi, mahasiswa, siswa ambil batu, FPI, Banser, semua ormas Islam ambil batu, masyarakat Islam Allahu Akbar, lempar polisi, polisi tentara ambil batu, merasa Islam, balas juga Allahu Akbar, tuh kafir di gereja. Haleluya. Mau kita diadu domba begitu? Jangan. Bersatu kita umat Islam. Tugas kita adalah mengislamkan orang yang masih kafir. Di dalam masjid, saya pertama kali masuk Islam, saya tengok-tengok ini baju-baju apa yang dipakai orang Islam ini. Oh, boleh rupanya biar kaos bola. Masuk masjid boleh pakai celana jeans, ekonomis, tidak pakai sepatu, tidak pakai jas, tidak pakai batik, bebas di masjid. Saya tanya kepada Kiai Komarun Sofa, Pak Kiai, berapa pajak sebulan untuk bayar masjid? Di Islam tidak ada pajak, Pak Yahya. Jadi selama kita beragama Islam nggak pakai pajak? Nggak. Kalau di Kristen bayar 10%. Makanya pendeta dengan pendeta, pendeta dengan pastor kalau ketemu, Allahu Akbar, seperti kucing dan anjing. Karena pendeta dengan pastor itu bertumpu harap kepada nilai 10% dari pemberian umat Kristen. Bayangkan kalau dia pimpin 100 kepala keluarga dengan rata-rata gaji 1 juta, berarti income pemasukan pendeta tiap bulan 10 juta. Makanya pendeta dengan pendeta tidak pernah akur. Ibu bapak lihat ada gereja Batak di sini.
Ada gereja Protestan Batak, ada HKBP, ada Pantekosta, ada Betel, ada Martelu, ada Gergaji. Coba tanya dan kunjungi pendetanya masing-masing, beda. Islam ada Masjid Al-Munawwarah, ada Masjid Al-Ikhlas, ada Masjid Al-Muhajirin. Orang Islam mau sholat boleh ke Masjid Muhajirin. Begitu masuk azan subuh boleh sama-sama 2 rakaat karena nabinya sama. Tuhannya adalah Allah. Jumlah rakaat dalam sholat pun subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Total sehari semalam 17 rakaat. Bebas orang Islam. Tapi di Kristen kitabnya beda, jogetnya beda, musiknya beda. Hah? Di Islam tidak. Memang di Islam ada perbedaannya. Satu yang saya lihat, apa itu? Ujung jari. At-tahiyatul mubarakatuh. Ada yang nakal, dia putar-putar begini. Ada juga yang baru dia cungkil-cungkil dari bawah begini. Tahiyatul mubarakatuh. Ya kalau saya kan memang dari kafir masuk Islam standar. Sholatnya sholat biasa aja gayanya saya, karena dari kafir. Allahu Akbar. Tapi jangan pernah harap kalau disuruh imam subuh saya mau. Nggak mau saya. Saya tidak mau jadi imam subuh karena di masjid itu ada yang kunut, ada yang tak kunut. Kalau saya kunut nanti dianggap saya pro kepada NU. Kalau saya tidak kunut dianggap saya pro kepada Muhammadiyah.